Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Topik perkuliahan kita pada minggu ini adalah dimensi politik dari kerjasama internasional. Teman-teman mungkin berpikir kerjasama internasional itu kan produk hukum internasional. Ya, benar sekali. Apa yang teman-teman pikirkan sangat tepat. Namun, sebagai scholar HI, kita percaya bahwa dalam setiap fenomena internasional, dalam hal ini adalah kerjasama internasional, ada dimensi-dimensi politis yang menaunginya. Ada aspek-aspek politis yang turut bermain di dalam proses kerjasama internasional tersebut. Lebih jauh kita akan diskusikan pada bagian-bagian selanjutnya. Baik teman-teman, sejak zaman klasik hingga sampai pada masa modern, studi ilmu hubungan internasional selalu saja berurusan dengan dua hal ini. Apa itu? Bisa teman-teman menebak? Hal tersebut adalah konflik dan kerjasama. Sejak awal pendirian jurusan ilmu hubungan internasional pada tahun 1919 ditujukan keilmuan ini adalah untuk mengatasi perang yang terus terjadi di kawasan Eropa. Dan di hari ini, kajian ini masih menjadi persoalan yang terus dibicarakan dalam studi ilmu hubungan internasional. Meskipun tentu saja ada banyak sekali mazhab dalam studi ilmu hubungan internasional dan masing-masing mazhab tersebut memiliki asumsi dan penjelasannya sendiri-sendiri terkait konsep konflik dan apa itu kerjasama internasional. Namun bisa kita katakan bahwa konflik internasional merupakan gejala yang sudah ada sejak arena hubungan internasional itu sendiri diciptakan dan bersifat ada di mana-mana atau kita sebut sebagai ubiquitous, meskipun konflik ini dengan isu dan level intensitasnya yang berbeda-beda. Konflik internasional tidak selalu dalam bentuk kekerasan bersenjata atau perang. Konflik internasional bisa berwujud sebagai ketegangan diplomatik. Juga teman-teman pernah melihat berita, mungkin ada negara yang saling menarik duta besarnya masing-masing. Kemudian ada perang kata-kata, ada perang urat syaraf, lalu juga pemutusan hubungan diplomatik di level yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Ketika eskalasi konflik ini meningkat, negara tersebut hubungannya bisa berujung pada konflik militer atau perang. Namun, terdapat paradoks dalam arena politik internasional. Di satu sisi, konflik internasional terus terjadi, namun di sisi lainnya, pada saat yang bersama, upaya kerjasama internasional ini juga terus berlangsung sejak lama serta terjadi di mana-mana. Untuk konflik internasional, misalnya sejak Perang Dunia II, kita sudah melihat bagaimana kelompok realis menjelaskan situasi ketika itu sebagai situasi yang anarkis dan situasi yang serba konfliktual. Pada tahun 60 sampai 90, hubungan internasional ditandai oleh perang dingin antara dua kutub, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian ketika perang dingin tersebut berakhir,
namun tidak menghentikan berbagai konflik dan peperangan yang terjadi di berbagai kawasan di dunia. Namun di sisi yang lain, ketika konflik dan perang terus terjadi di berbagai kawasan dunia, di arena ekonomi internasional, sebagian besar negara di dunia berhasil mewujudkan berbagai kerjasama, misalnya dengan mendirikan IMF, Bank Dunia, dan WTO. Kerjasama internasional tersebut juga melahirkan berbagai perjanjian internasional, bahkan jumlahnya dalam ribuan, baik itu yang bersifat bilateral maupun sifatnya multilateral. Selain itu, berbagai lembaga internasional juga tumbuh dan semakin hari jumlahnya semakin banyak, juga cakupan aktivitasnya juga ada yang bersifat regional, ada yang bersifat global. Dalam hal ini, kita bisa mengatakan bahwa konflik dan kerjasama adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Teman-teman, di tampilan slide ini teman-teman bisa melihat berbagai perjanjian internasional yang lahir di abad ke-20, dimulai dari tahun 1933 dari data yang disediakan hingga tahun 1998. Dalam kurun waktu 60 tahun ini ada banyak sekali perjanjian internasional yang berhasil disepakati oleh masyarakat internasional, dan dari tabel tersebut kita bisa melihat luasnya cakupan isu kerjasama internasional tersebut, mulai dari yang isunya membahas masalah-masalah yang sederhana seperti perlindungan flora dan fauna, perlindungan tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat wisata, kemudian persoalan-persoalan ekonomi seperti perbankan, perdagangan, finansial, investasi, hingga membahas isu-isu yang secara politik sangat sensitif, misalnya pembatasan senjata nuklir, perjanjian perdamaian, terorisme, diplomasi, dan lain sebagainya. Selain masalah isu, kita juga bisa menjelaskan ada banyak sekali bentuk perjanjian internasional yang bisa kita lihat melalui tampilan slide ini. Ada yang berbentuk treaty, ada yang berbentuk agreement, ada yang bentuknya convention, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat melalui tabel ini ada banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan perjanjian internasional tersebut. Jadi selain isunya luas, kemudian penamaannya juga sangat bervariasi, kemudian pelibatan aktor internasional di dalamnya juga sangat luas. Teman-teman, berikut ini adalah gambar bagan isu yang dibicarakan di dalam perjanjian multilateral. Teman-teman bisa lihat bahwa di dalam bagan ini ada banyak sekali isu yang dibicarakan, cakupan isu yang dibicarakan. Yang paling banyak dibicarakan adalah isu ekonomi. Kemudian teman-teman, kerjasama internasional di dalam bentuknya international organization atau organisasi internasional telah berhasil terinstitusionalisasi
semakin banyak pada setiap tahunnya. Teman-teman bisa lihat dari bagan ini, semakin tahun jumlah dari organisasi internasional yang terinstitusionalisasi jumlahnya meningkat. Kemudian ini juga kasus-kasus yang dibahas atau diputuskan di badan peradilan. Ada 2 jenis peradilan yang bisa kita lihat di tampilan ini. Yang berwarna keunguan ini adalah quasi judicial and other dispute settlement bodies. Ini adalah bentuk badan penyelesaian sengketa quasi judicial. Quasi judicial ini adalah sebuah badan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan masalah seolah-olah dia bertindak seperti badan hukum, padahal dia bukanlah sebuah lembaga peradilan. Kemudian yang berwarna biru keunguan ini adalah lembaga hukum. Dalam perkembangannya, jumlah dari lembaga kuasi judisial ini lebih banyak daripada lembaga-lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan hukum. Kemudian bagan selanjutnya adalah bagan jumlah dari putusan-putusan yang berhasil dihasilkan oleh International Court of Justice. International Court of Justice adalah lembaga peradilan yang didirikan oleh PBB. Teman-teman bisa lihat hingga tahun 2000 semakin banyak jumlah putusan-putusan peradilan yang berhasil dikeluarkan oleh peradilan internasional di bawah naungan PBB tersebut. Selanjutnya teman-teman, ini adalah International Criminal Tribunal. Ini adalah peradilan kriminal internasional. Peradilan ini adalah sebuah lembaga hukum yang menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan. Durasinya adalah sejak Perang Dunia Kedua. Dari tahun 93 sampai 2003 kita dapat menyelesaikan berbagai kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang berhasil diselesaikan di Yugoslavia, di Rwanda, di Timor Timur, kemudian juga berhasil diselesaikan kasus di Sierra Leone dan Kamboja. Salah satu momentum yang juga sangat besar dalam hubungan internasional adalah didirikannya lembaga peradilan internasional independen yang diberi nama International Criminal Court atau ICC. Ini adalah sebuah lembaga peradilan internasional seperti ICJ, namun dia sifatnya independen, bukan seperti ICJ yang di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Semoga penjelasan tadi bisa difahami. Yang selanjutnya adalah untuk lebih memahami apa itu konsep kerjasama internasional, maka sebelumnya kita akan membedakan dahulu apa itu pengertian harmoni, apa itu kerjasama, dan apa itu konflik. Kita mulai penjelasannya dari menjelaskan apa itu harmoni internasional. Harmoni internasional seperti yang teman-teman bisa baca di dalam slide ini adalah sebuah situasi di mana kebijakan-kebijakan para aktor
secara otomatis. Ada kata yang diitalik di situ dan menjadi keywordnya, memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan pihak lain. Ketika harmoni terjadi, maka kerjasama tidaklah penting. Harmoni bahkan bisa berbahaya ketika individu-individu tertentu berkonspirasi untuk mengeksploitasi yang lain. Apa contoh yang bisa kita jelaskan mengenai situasi harmoni internasional? Kita bisa jelaskan melalui interaksi antara pembeli dan penjual dalam mencapai titik equilibrium harga yang ditentukan oleh tarik-menarik permintaan dan penawaran dalam pasar bebas. Ketika jumlah penawaran yang dilakukan oleh penjual meningkat, tanpa peningkatan permintaan, maka harga barang atau jasa akan turun. Namun, ketika harga turun, maka pembeli akan meningkatkan volume pembeliannya, sehingga meningkatkan permintaan. Akibatnya, kenaikan permintaan tersebut akan diikuti pula oleh kenaikan harga. Yang penting dalam proses ini adalah bahwa penyesuaian harga yang menguntungkan, baik bagi penjual maupun pembeli, berjalan secara otomatis berdasarkan jumlah penawaran dan permintaan, tanpa koordinasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Teman-teman mungkin mengingat istilah the invisible hand. Istilah ini kita bisa gunakan untuk menjelaskan kondisi situasi harmoni ini. Tindakan yang diambil oleh penjual atau pembeli tidak akan saling mengganggu karena adanya the invisible hand ini yang secara otomatis akan mengatur harga. Inilah yang kita sebut sebagai kondisi harmoni internasional. Setelah menjelaskan harmoni internasional, kita akan menjelaskan apa itu konflik. Konflik adalah bentuk kebalikan dari harmoni. Konflik terjadi apabila kebijakan yang diambil oleh suatu negara dianggap oleh negara lain sebagai halangan baginya untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka, serta tidak ada upaya yang secara sengaja dibuat untuk melakukan penyesuaian kebijakan atau policy adjustment. Meskipun telah ada upaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan tersebut oleh kedua belah pihak, akan tetapi kebijakan masing-masing negara tersebut tidak kompatibel satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik internasional. Apa itu kerjasama internasional? Kemudian, kerjasama internasional terjadi apabila kebijakan yang diambil oleh satu negara dianggap oleh negara lain sebagai halangan untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Namun, ada upaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan atau policy adjustment oleh kedua belah pihak, sehingga kebijakan masing-masing negara tersebut menjadi kompatibel satu sama lain. Jadi kita bisa katakan bahwa kerjasama internasional itu adalah hasil dari proses koordinasi kebijakan. Di dalam koordinasi kebijakan inilah terdapat perspektif politik atau dimensi politis atau aspek politik. Karena di dalam koordinasi kebijakan tersebut merupakan sebuah proses interaksi politik dalam berbagai bentuk. Misalnya interaksi politik dalam bentuk negosiasi, mediasi, atau tawar-menawar.
Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa membedakan apa itu harmoni internasional, apa itu kerjasama internasional, apa itu konflik internasional. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kadangkala ibu juga mungkin akan menggunakan istilah institusi internasional atau lembaga internasional. Dari tabel ini kita bisa melihat di kutub yang paling atas atau di kolom yang paling atas ini adalah kondisi anarki. Kondisi anarki adalah sebuah kondisi tidak adanya kerjasama. Kutub yang sangat ekstrim berbeda dari bentuk anarki adalah bentuk kerjasama internasional yang paling ideal, yaitu pemerintah dunia atau world government. Di tengahnya, kita bisa melihat bentuk-bentuk kerjasama internasional lainnya, seperti kesepakatan diam-diam, pernyataan bersama, konvensi internasional, rezim internasional, perjanjian internasional, organisasi internasional, dan hukum internasional. Sebagian dari bentuk kerjasama internasional ini mengarah ke kutub anarki dan sebagian dia mengarah ke kutub pemerintah dunia. Jika dia mengarah ke kutub anarki, maka di sini derajat keketatan kerjasamanya akan semakin longgar. Namun ketika dia mengarah ke kutub pemerintah dunia, maka spektrum kerjasamanya dengan keketatan yang paling tinggi. Teman-teman, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di kolom yang paling atas sekali ini adalah kutub yang paling ekstrim yang ditandai dengan kondisi tidak adanya kerjasama. Karena di kutub itu masyarakat internasional hidup di dalam kondisi lingkungan internasional atau dunia internasional yang bersifat anarkis. Sementara di kutub yang paling bawah ditandai dengan kehidupan masyarakat internasional yang memiliki pemerintahan supranasional. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas satu persatu bentuk kerjasama internasional atau bentuk institusi internasional yang tadi sudah kita lihat di dalam tabel pada slide sebelumnya. Yang pertama, apa itu anarki? Sebagai mahasiswa hubungan internasional, kata anarki ini mungkin tidak terhitung berapa kali Anda dengar, dan semoga masih ingat apa definisinya, bagaimana menjelaskannya, apa poin-poin utamanya, apa asumsi utamanya, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan ini kita akan coba recall lagi ingatan Anda mengenai konsep anarki. Secara teoritis, kata anarki memiliki dua pengertian. Yang pertama, anarki diartikan sebagai sebuah kondisi yang disorder atau lack of order. Sebuah kondisi
yang memiliki ketidaktertiban. Pengertian yang kedua, anarki diartikan sebagai sebuah kondisi tidak adanya pemerintahan terpusat dalam masyarakat internasional atau lack of government. Pengertian pertama ini sangat dipengaruhi oleh model Hobbesian yang menganggap tatanan politik internasional sebagai sebuah keadaan di mana setiap negara siap berperang satu sama lain. Kondisi sistem internasional ini sangat konfliktual dan hubungan internasional yang menaungi aktor-aktor internasional tersebut berada dalam relasi yang bersifat zero-sum game. Kemudian, pengertian anarki yang kedua adalah tidak adanya pemerintahan terpusat dalam masyarakat internasional. Anarki di sini digambarkan sebagai suatu keadaan di mana interaksi politik antar negara terjadi dalam situasi tidak ada pemerintah supranasional yang bisa menjalankan hukum internasional melalui cara-cara pemaksaan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap negara-negara yang lemah terhadap ancaman negara yang kuat. Sehingga konsep ini tidak meyakini bahwa kerjasama internasional itu dapat dilakukan karena tidak adanya polisi atau pengadilan yang dapat menegakkan hukum internasional. Konsep ini meyakini bahwa tingkah laku negara tidak didasarkan pada hukum internasional, akan tetapi lebih berlandaskan pada kepentingan dan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Secara ringkas, kita dapat mengatakan bahwa para pendukung aliran realis ini menganggap dunia internasional lebih bersifat konfliktual daripada kerjasama. Ini disebabkan karena kuatnya karakter anarki di dalam masyarakat internasional. Dalam konteks ini, peran institusi internasional untuk menciptakan kerjasama internasional menjadi sangat terbatas, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Paham yang berlawanan sama sekali dengan anarki adalah pandangan bahwa kerjasama internasional ini dapat mungkin berjalan melalui pembentukan suatu pemerintah dunia atau world government. Sejarahnya sebenarnya gagasan ini telah ada sejak 3450 tahun yang lalu pada masa Firaun Thutmosis III dari Mesir. Ide mengenai pemerintah dunia ini muncul lagi pada tahun 1920 melalui pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Namun karena gagasan ini gagal diwujudkan, maka ide ini kemudian menjadi tidak populer sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun, gagasan serupa mulai muncul ke permukaan sejak awal tahun 1990. Ide tentang pemerintah dunia kontemporer salah satunya berwujud aliran yang menginginkan adanya ideologi negara dunia yang formal. Misalnya federalisme dunia yang dilakukan melalui perluasan aktivitas PBB. Ide tersebut kemudian mulai dijalankan. Misalnya praktik yang bisa kita lihat adalah melalui pembentukan Komisi untuk Global Governance PBB dan Sidang Milenium PBB. Hal lainnya, kita melihat dengan semangat yang sama pada tahun 1999
UNDP mengeluarkan Human Development Report yang mengusulkan struktur global governance atau kepemerintahan global. Menurut UNDP, hal ini bisa dicapai melalui upaya memperkuat PBB, pembentukan bank sentral global, memperkuat organisasi perdagangan dunia, kemudian dengan jalan mendirikan Badan Lingkungan Dunia, World Investment Trust, dan Pengadilan Kriminal Internasional, serta pembentukan Sidang Umum PBB 2 kamar, sehingga bisa menampung perwakilan non-negara atau civil society. Pemikiran yang lebih ekstrim lagi, diusulkan pembentukan suatu badan internasional semacam parlemen dunia yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen masyarakat dunia. Di antara dua kutub ekstrim tersebut, yaitu kutub anarki dan kutub pemerintah dunia, di antaranya juga terdapat berbagai macam bentuk institusi kerjasama internasional. Jika teman-teman mengingat isi dari tabel yang sebelumnya sudah kita lihat pada slide sebelumnya, kita bisa sebutkan kesepakatan diam-diam atau tacit agreement, kemudian ada bentuk kerjasama internasional berupa pernyataan bersama atau joint declaration, ada konvensi internasional, ada rezim internasional, ada traktat atau perjanjian internasional, ada organisasi internasional, dan hukum internasional. Pada tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa semua bentuk institusi kerjasama internasional tersebut memiliki derajat keterikatannya yang berbeda-beda. Jika dia menuju ke arah anarki, maka ikatan kerjasamanya menjadi lebih longgar dan sangat politis. Dan jika dia menuju ke kolom pemerintah dunia, maka ikatan kerjasamanya juga akan semakin kuat, di mana dimensi politis di bagian ini akan berkurang, justru dimensi hukumnya yang akan lebih kuat. Baik teman-teman, kita akan menjelaskan beberapa kerjasama internasional di antara dua kutub tersebut. Yang pertama adalah kesepakatan diam-diam atau tacit agreement. Kerjasama ini terbentuk secara otomatis karena adanya interaksi yang dilakukan dalam durasi waktu yang panjang antar negara, meskipun kesepakatan tersebut tidak ditempuh melalui sebuah perjanjian atau perundingan. Apa contoh yang bisa kita berikan terhadap bentuk kerjasama tersebut? Kita bisa melihat bagaimana relasi AS dan Uni Soviet terkait pembagian wilayah pengaruh mereka di Eropa. AS memiliki pengaruh di Eropa Barat, sementara Uni Soviet pengaruhnya lebih dominan di kawasan Eropa Timur. Demikian kuatnya kesepakatan tersebut hingga ketika beberapa negara Eropa Timur mengalami pergolakan politik anti-komunis, namun AS tidak berbuat apapun untuk mendukung mereka. Hal ini didasari atas kekhawatiran Amerika Serikat bahwa dukungan AS terhadap gerakan demokratis tersebut akan merusak kesepakatan diam-diamnya dengan Soviet. Kesepakatan diam-diam ini arahnya lebih mengarah kepada kutub anarki. Kemudian rezim internasional ini adalah sebuah bentuk institusi internasional yang memiliki struktur koordinasi
untuk pengambilan kebijakan bersama yang lebih teratur, kemudian terpola, serta memiliki rule of the game yang baku. Rezim internasional ini arahnya lebih ke kutub world government. Selanjutnya, kita bisa jelaskan bentuk kerjasama internasional lainnya, yaitu Joint Declaration atau pernyataan bersama, berisi kemauan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Sifat kerjasamanya tidak mengikat, kemudian tidak dilengkapi dengan instrumen monitoring atau enforcement dalam pelaksanaannya. Joint Declaration ini adalah jenis institusi internasional yang lebih dekat ke kutub anarki. Kemudian, traktat internasional atau perjanjian internasional ini adalah sebuah bentuk perjanjian yang diatur di dalam hukum internasional, bentuknya tertulis antara satu negara atau lebih, atau antara satu negara dengan organisasi internasional, atau antara organisasi internasional. Diwujudkan dalam satu, dua, atau lebih instrumen dan dengan penamaan atau penyebutan tertentu. Traktat internasional ini sama seperti rezim internasional, ini adalah bentuk institusi internasional yang arahnya lebih mendekati kepada bentuk world government. Demikian penjelasan Ibun untuk materi kelas kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.